Itu karena benteng terakhir dalam menegakkan keadilan kacau. Salah satu contoh misalnya dalam kasus sekedar mengambil pisang atau singkong hukumannya sekian tahun, tapi mengambil sekian triliun sekian bulan gitu loh contohnya. Yang banyak lagi contoh-contoh yang menimbulkan satu ketidakadilan dalam putusan pengadilan. Output dari semuanya otoritas di legislatif, semuanya otoritas di eksekutif, semuanya otoritas di pengadilan, di yudikatif, itu berujung pada apa yang disebut dengan social distrust, social disorder, social disobedient. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa IC Trilso, kembali kita berdiskusi, melanjutkan ini Bang Nursi dengan Dr. Ihsanuddin Nursi dan saya Fusun Maria. Kita melanjutkan diskusi sebelumnya. Diskusi sebelumnya kita punya banyak sekali isu bencana-bencana ya. Jadi ada bencana alam, non-alam, sosial dan ekonomi. Dan ternyata kesimpulannya ada di bencana pemikiran gitu ya. Jadi ini tidak take it for granted kalau kita mau mengkritisi, melihat dan sebagainya. Cuma dari diskusi sebelumnya itu banyak sekali nih Bang Nursi selalu bicara, oh ini urusannya tetap, atau karena saya melihatnya sebagai as a political scientist gitu ya, selalu urusannya ini negara. Dan kita waktu itu Bang Nursi juga bicara tentang leadership kayak gitu ya. Jadi kepemimpinannya itu sendiri. Jadi bagaimana rakyat dan hubungan rakyat kepada pemimpin dan sebaliknya pemimpin ke rakyat. Nah Bang, kalau bicara tentang kuasa kayak gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang kepemimpinan, tentang kuasa dan tentang bagaimana sebetulnya political disaster yang nantinya ini juga akan menjadikan ketidakpuasan masyarakat, warga negara, dan akhirnya terjadi yang sebelumnya saya juga bicara tentang political unrest kayak gitu ya. Jadi terus menerus puasan rakyat dengan kebijakan-kebijakan negara. Nah, kalau kita mau urut lagi Bang, kalau saya melihatnya kan selalu bicara di mana sih, dari mana sih? Menurut saya ya pemilu. Pemilu itu menjadi unsur penting di dalam apakah yang kita pilih itu benar-benar. Kemarin kan bicara tentang jujur, padahal prinsip pemilu itu ya, mau itu ilmu barat kayak gitu ya, itu jujur dan adil, free and fair election gitu. Tapi kalau vote buying, money politics, atau teman-teman di daerah itu sekarang ada punya terminologi baru, Spanyol, tau nggak? Separuh nyolong. Vote blocking. Kayak gitu. Separuh nyolong kayak gitu ya, nyolongnya ini. Nah kalau seperti itu akhirnya kan kita punya pemimpin yang tingkat legitimasinya rendah kan. Kalau Anda tingkat legitimasinya rendah, Anda akan menggunakan semua kekuatan untuk mempertahankan kuasa itu tadi. Termasuk juga bagaimana menggunakan kekuasaan untuk supaya trust gitu ya, bayarin buzzer gitu ya, dan macam-macam, memobilisasi rakyat untuk dukungan dan sebagainya. Nah ini menjadi persoalan kita bersama. Terus kemudian kebijakan malahan tidak pro kepada seperti apa yang ada di dalam konstitusi kita, mensejahterakan rakyat ya. Pasal berapa biasanya Bang Nursi selalu bicara pasal-pasal itu, tapi kemudian kong kali kong atau kemudian disandra oleh oligarki ekonomi dan seterusnya, seperti itu kan. Nah, jadi kalau balik lagi, Anda ini mau berkuasa untuk apa? Itu biasanya pertanyaan di awal. Anda mau berkuasa untuk apa? Perjanjiannya atau sumpahnya itu adalah konstitusi di dalam konteks itu ya. Jadi melaksanakan apa yang sudah menjadi perjanjian bersama itu di dalam konteks negara ya konstitusi. Nah persoalannya ini kadang-kadang ayamnya dulu atau telurnya dulu yang jadi masalah kan gitu nih. Jadi kalau kita lihat
partai politik disandra oleh oligarki politik ya, berarti disandra oleh oligarki bisnis, ekonomi atau bisnis ya, gitu. Tapi sosialnya juga ada yang 3B itu kan, dalam konteks itu badut, bandar, bandit kayak gitu ya dalam konteks ini. Diingatkan lagi apa yang dimaksudkan dengan 3B dalam konteks ini. Nah, balik lagi, bagaimana ini kita menjelaskan kepada pemirsa dari mulai data-data yang kita kumpulkan, yang Bang Nursi juga kumpulkan, membicarakan tentang political disaster atau kebencanaan politik yang kita hadapi, terutama beberapa dekade terakhir ini. Ya, jadi kita nggak balik lagi ke era zaman Orde Baru, yang reformasi ke sini saja. Kita bisa melihat satu generasi sudah satu generasi, udah 22 tahun ya. Satu generasi. Apa yang kita achieve, apa yang kita dapatkan di dalam konteks itu. Nah, kita melihat dari situ dulu Bang, baru nanti kita diskusikan bersama-sama seperti apa dari data yang kita kumpulkan. Karena tadi Husnul memulai dari pemilu, ya kan? Maka kita pahami dulu pemilu itu apa. Baik ilmu politik atau ilmu negara. Jadi kalau pakai fakultas ilmu sosial, ilmu politik, dia menggunakan ilmu politik ya, pengantar ilmu politik. Kalau pakai fakultas hukum, dia menggunakan ilmu negara. Nah, apa itu pemilu? Pemilu adalah kontrak baru antara masyarakat dengan mereka yang warga negara. Iya, warga negara gitu ya. Warga negara dengan para pemimpinnya, dengan kelompok masyarakatnya gitu ya. Dalam rangka melakukan pergantian atau sebuah siklus pemerintahan. Jadi pergantian kekuasaan atau siklus kekuasaan itu dalam rangka dilaksanakan pemilu, dalam rangka terus-menerus melakukan perbaikan atas kontrak-kontrak politik yang dilakukan. Jadi munculnya di situ adalah sebuah kontrak politik. Yang kontraknya di mana? Jual janji. Jual janji di situ kan. Jadi ada kontrak politik yang dilakukan. Sebenarnya bukan hanya kontrak politik, Husnul. Ada juga kontrak sosial. Jadi kontrak sosial. Ada juga ada kontrak ekonomi. Misalnya isinya adalah soal janji-janji politik tadi. Jadi ada kontrak yang selalu diperbaharui melalui siklus 5 tahunan, gitu ya. Dalam rangka tadi memperbaiki kehidupan jauh lebih baik. Nah, sehingga mereka yang memperoleh amanah itu memang menjalankan kehidupan untuk lebih baik berdasarkan siklus kenegaraan atau siklus pemerintahan tadi yang 5 tahunan gitu. Nah, artinya pemilu memang menjadi titik picu, titik awal bagi upaya satu masyarakat, satu warga negara, satu bangsa untuk terus-menerus melakukan perbaikan atas kehidupannya. Jadi kalau pemilu ke pemilu yang lain tidak memperbaiki kehidupan masyarakat, itu berarti ada yang salah gitu. Karena tujuannya adalah memperbaiki kehidupan untuk meningkatkan terus perbaikan kehidupan masyarakat berdasarkan mandatory konstitusi mandatory. Berdasarkan amanat konstitusi. Kalau pakai bahasa kerennya amanah konstitusi. Nah, itulah yang awal dari Husnul mulai. Tetapi terbayangkah kita kalau ternyata jika dalam pemilu yang terjadi adalah permainan kekuatan ekonomi untuk membeli suara masyarakat. Itu. Nah, nanti pemirsa IC The Real Show akan melihat bagaimana saya ngebangun satu model berpikir dengan pembelian suara dari kekuatan politik yang didanai oleh kekuatan oligarki bisnis, melahirkan apa yang disebut dengan suara semu atau suara palsu. Saya menyebutnya sebagai false vote. Ya. Nah, di sana suara semu atau suara palsu. Saya ngambilnya dalam dua konstruksi, Husnul. False vote atau suara semu suara palsu untuk legislatif, false vote atau suara palsu atau suara semu untuk yang namanya eksekutif, gitu ya. Nah, kita ngambil dulu terutama, ya, presiden, gubernur, wali kota dan seterusnya, bupati. Lalu kita ambil dulu yang legislatif. Akibat suara semu atau suara palsu di lingkup legislatif, lahirlah apa yang disebut dengan aspirasi semu atau aspirasi palsu. Tesis kiri menyebutnya sebagai under representativeness. Tesis kiri. Tapi saya tidak menggunakan tesis kiri. Saya menggunakan saja kajian-kajian yang muncul dari kedua belah pihak.
Apa yang disebut dengan kepalsuan aspirasi tadi disebabkan karena kepalsuan proses kontrak. Jadi kontraknya palsu nih jadi nanti. Karena tadi ada pembayaran, tidak didasarkan atas sebuah kesadaran berpikir dan kesadaran merasakan. False aspiration tadi melahirkan false representative. Ketemu. False representative adalah sama dengan under representative. Nah, di titik bawahnya dia melahirkan apa yang disebut dengan false authority. Otoritas semua. Otoritas semua atau kewenangan semua atau kewenangan palsu. Nah, kita berhenti dulu di sini. Mari kita pindah ke sebelah kanan. Kalau pemilihan dalam rangka bupati, wali kota, gubernur atau presiden dan basisnya tetap merupakan suara semu atau suara palsu, maka dia akan melahirkan, saya gunakan istilah Husnul di sini, false governance. Bukan false government, tapi false governance. Nah, di sini menarik. Apa ujung dari false governance? False public policy. Jadi semuanya jadi salah semua dari mulai, karena dari sejak awal dia menangnya dengan salah. Maka lahirlah false governance, berikutnya adalah false public policy. Ujung dari false public policy seperti juga ujung dari false representative, dia adalah false authority. Jadi kewenangannya, otoritasnya semu atau palsu. Untuk wilayah eksekutif dan legislatif itu seperti itu. Untuk wilayah yudikatif gimana jadinya? False certainty. Kepastian semu hukum. Yang mestinya kalau ke pengadilan kita mencari keadilan. Ke pengadilan. Tapi justru nggak jelas. Karena benteng. Nah, ketika Anda bilang tidak jelas, itu karena benteng terakhir dalam menegakkan keadilan kacau. Salah satu contoh misalnya dalam kasus sekedar mengambil pisang atau singkong hukumannya sekian tahun, tapi mengambil sekian triliun sekian bulan gitu. Contohnya yang banyak lagi contoh-contoh yang menimbulkan satu ketidakadilan dalam putusan pengadilan. Output dari semuanya otoritas di legislatif, semuanya otoritas di eksekutif, semuanya otoritas di pengadilan, di yudikatif, itu berujung pada apa yang disebut dengan social distrust, social disorder, social disobedience. Betul. Muternya begitu, Husnul. Dan social distrust, social disorder, social disobedience ini begitu masuk ke siklus pemilih berikutnya, dia menjadi modal dasar untuk lahirnya kembali false vote. Jadi dia merupakan vicious circle. Inilah asal muasal bencana politik. Jadi asal muasalnya di situ, Husnul. Jadi ketika kita ambil, ini bukan soal indeks demokrasi berbasis indikator atau indeks. Berapa sekarang indeks demokrasinya? Sekarang kalau Anda ambil indeks demokrasinya, tergantung Anda pakai bahasa yang mana. Pakai bahasa variabel, pakai indikator. Nah, kita pakai variabel dulu ya. Pakai variabel dulu. Kalau pakai variabel dulu, indeks demokrasi Indonesia untuk variabel kebebasan berkumpul dan berserikat itu kelihatannya naik, Husnul. Kelihatannya naik. Statistik, karena angkanya dari 8,235 di 2020 menjadi 86,79. Untuk kebebasan berpendapat menurun, Husnul. Dari 66,17 menjadi 56,06. Pertanyaan, kok nggak sinkron ya? Apa yang terjadi? Bagaimana menghitungnya? Atau bagaimana membacanya? Satu. Yang kedua, pada konstruksi ini analisis statistik, Husnul. Karena Anda sudah menggeser tadi pendekatan sistem yang saya bangun, itu tadi pendekatan sistemik. Lalu Anda menggeser ke dalam indeks berdasarkan angka, maka pendekatan statistik ini nanti harus didekat juga dengan perilaku, Husnul. Maka langsung saya tabrakin antara analisis kebebasan berpendapat dengan kebebasan berserikat. Dan ternyata tidak konsisten. Bagaimana mungkin kebebasan berpendapat menurun, tapi kebebasan berserikatnya, kebebasan berkumpulnya membaik. Nggak ketemu. Bagaimana mungkin Anda cuma sekedar ngobrol dalam demokrasi berserikat, tapi kemudian Anda tidak membaik pada kebebasan berpendapat, padahal berpolitik itu berpendapat. Freedom of expression. Civil and political liberties, sebetulnya. Freedom of speech, freedom of expression. Di situ. Dan yang paling menarik lagi adalah freedom of torture. Bebas dari rasa kesakitan dan ketakutan, Husnul.
Itu kekerasan, kebebasan atas kekerasan itu yang mestinya juga bebas dari rasa takut. Iya, di situ. Nah, itu yang kalau Anda bertanya di situ. Berikutnya adalah soal bagaimana kebebasan dari diskriminasi. Menurun juga, Husnul. Dari berapa? Dari 91,77 menjadi 90,88. Menurun, walaupun angkanya cuma 1 menurun, tapi kelas ada persoalan menurun di situ kalau ngeliat dari situ. Lalu kalau kita lihat juga dari namanya, di sini menarik, Husnul. Pemilu yang bebas dan adil. Ulang ya. Pemilu yang bebas dan adil, angkanya menurun dari 95,48 menjadi 85,75. Dahsyat nggak? Banyak dong. Oh iya, banyak, menurunnya sampai 10 indeks nih. 10 penurunannya. Makanya kan kemudian sekarang banyak yang menulis tentang demokrasi on sale. Artinya, Husnul, lagi-lagi soal kebebasan berserikat, berpendapat, dan berkumpul berserikat itu angkanya begitu, dan ditambah lagi dengan ternyata pemilu yang bebas dan adil itu menurun angkanya, muncul angka-angka statistik ini perlu dikonfirmasi dan diverifikasi. Oke, itu berdasarkan variabel. Variabel. Sekarang kita berdasarkan indikator. Kan kalau konsep statistik begitu, Husnul. Variabelnya apa? Nah, indikatornya gimana? Kan gitu kan? Oke, sekarang kita bergeser ke indikator. Sekali lagi kita tadi baru pada pendekatan per definisi, pendekatan sistemik dan definisi, lalu kemudian kita masuk ke dalam pendekatan sistemik. Nanti kita tetap melakukan pendekatan perilaku ya. Betul. Lalu kemudian seperti biasa pendekatan hybrid ya, sehingga lengkap pendekatannya. Oke. Sekarang kita masuk ke pendekatan pakai menggunakan statistik tapi dengan indikator. Indikator pertama adalah ancaman garis miring penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat. Anda tahu nggak apa yang terjadi sejak 2015 sampai dengan 2020? Tidak bergeser. Di 2015, jadi constantly mereka masih tetap menggunakan kekerasan. Coba kebayang nggak? Kebayang nggak? Dari yang namanya 2015 86,76 di 2020 tetap 86,76. Itu ancaman penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat. Yang kedua, ancaman penggunaan kekerasan oleh masyarakat. Kalau tadi oleh aparat, sekarang oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat. Apa yang terjadi? Membaik, Husnul. 85,85 menjadi 86,95, naik 1,1. Artinya masyarakat hubungannya ini walaupun aparat kayak gini tetap berupaya untuk saling baik. Inilah masyarakat Indonesia, Husnul. Permisif. Betul, pas sekali kalimatnya. Hebat, Husnul, hebat. Oke, yang berikutnya, yang ketiga nih kita ambil. Saya cuma ngambil 5 indikator ya. Saya cuma ngambil 5 indikator. Ancaman penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat. Kalau tadi kebebasan berserikat dan berkumpul, sekarang kebebasan berpendapat tapi digunakan kekerasan oleh aparat. Anda tahu apa yang terjadi? Gimana datanya? Menurun, Husnul, dari 2015 ke 2020. 65,32 menjadi 58,82. Nyurus 6,5, Husnul, menurutnya. Udah tinggi 6,5. Artinya kalau dari angka dasar dia menurun 10%. Betul. Kalau dari angka dasar 10% menurunnya. Itu yang ketiga. Yang keempat saya ambil. Ancaman penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat. Di 2015 itu ya 46,69. Apa yang terjadi di 2020? Menurun juga. 42,28. Nah, yang terakhir, karena saya ngambil cuma 5. Nah, ini menarik nih. Aturan tertulis yang membatasi, garis bawahi indikatornya. Aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama. Menarik nih, saya baca satu persatu. Dan tertulis ya ini ya? Oh ya, itu nanti. Anda senyum-senyum, saya tahu arahnya kemana nih. Anda tahu apa yang terjadi? Aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama. Pada tahun 2015, 80,43, meningkat di 2019
menjadi 81,71 dan pada situasi COVID-19 dia meningkat lagi 84,02. Wih. Jadi ini era COVID malah lebih itu lebih keras ininya kebebasan, indeks demokrasinya makin ini. Nah, dari situasi ini mari kita dekati dengan perilaku, Husnul. Kalau tadi pakai pendekatan angka, pendekatan statistik, pada pendekatan perilaku. Yang disebut dengan berpolitik adalah selain kebebasan berserikat, berkumpul, berpendapat, selain soal menyatakan pendapat, itu juga kebebasan dari rasa takut, Husnul. Itu juga harus menunjuk bagaimana freedom from fear. Iya, freedom of fear. Itu harus muncul di situ. Jadi ada indikator ini tegas sekali mesti dibangun. Bahkan kalau kita lihat diukur oleh BPS misalnya, BPS juga melihat di sini tentang bagaimana demonstrasi seharusnya difasilitasi, baik dalam rangka sifatnya untuk hal-hal yang sifatnya sangat spesifik maupun sifatnya yang sangat spesifik misalnya tentang upah. Itu kan sangat spesifik, sangat spesifik. Tapi ada juga kemarin yang sangat spesifik tentang undang-undang Cipta Lapangan Kerja. Wah, itu kan luar biasa itu. Dan beberapa ditangkap. Bahkan ketika 10 bulan sudah ditahan. Iya, dan kemudian balik dibatalkan. Nah, itu terus gimana? Nah, itulah yang disebut dengan masuk ke dalam persoalan tadi, kebebasan menyatakan pendapat. Dalam bahasa yang persoalan kita pernah bilang, Mbok ya pemikiran tuh jangan diadilin. Betul. Pemikiran tuh. Jadi ini masih lanjutan dari video sebelumnya. Kita bicara tentang. Makanya kita bicara soal kebebasan, soal tadi bagaimana kita melihat kuasa tercela atau kuasa mulia, gitu ya. Kan mikirnya gitu. Bagaimana kuasa tercela atau kuasa mulia tadi itu juga bisa kita lihat dalam perspektif bagaimana kuasa itu dijalankan dengan prinsip-prinsip amanah, ya. Lalu kemudian sidqah, lalu kemudian fatonah dan tablik serta ihsan. Kalau kita mau ngambilnya di situ. Dalam bahasa yang lain, tidak mungkin Anda menjadi kuasa tetapi justru menjadi beban masyarakat. Kita ngomongnya liabilities. Itu kebijakan ekonomi lagi. pendekatan beban itu namanya. Rakyat yang dibebani. Rakyat yang dibebani. Nggak mungkin. Anda artinya tidak merupakan kekayaan bagi masyarakat. Anda menjadi beban. Gitu. Sama seperti seorang anggota masyarakat atau anggota keluarga. Masa jadi beban keluarga? Mestinya dia menjadi aset keluarga, kekayaan keluarga, Pak. Apalagi Anda pemimpinnya gitu melihatnya. Nah, itu yang saya sebut sebagai kuasa tercela atau kuasa mulia. Nah, kalau kita ngambilnya begitu pada pendekatan perilaku sesederhana itu, maka kata kunci pertama dari kekuasaan itu adalah dia bersikap adil, Husnul. Adil dia. Dia bersikap proporsional. Dia betul-betul menunjukkan satu sikap yang pandai menempatkan diri sebaiknya seperti apa dalam situasi kayak gimana, dalam kondisi seperti apa. Saya pernah membaca itu dalam Dasar Negara. Jadi nggak cuma sekedar saya Pancasila, saya Bhinneka, tapi kebijakan-kebijakannya itu harus mencerminkan setiap sila yang ada. Artinya apa? Anda memenuhi panggilan konstitusi dan Anda memenuhi sumpah dan janji jabatan. Itulah yang saya sebut sebagai kuasa mulia, Husnul. Jadi kuasa mulia sesungguhnya adalah kuasa yang memenuhi sumpah jabatannya. Karena begitu kuasa itu tidak memenuhi sumpah jabatannya, dia bergeser menjadi kuasa tercela. Itu problemnya yang tampak disadari oleh banyak kalangan ketika mereka ada menjadi pemburu kuasa, istilah saya, power seeking. Atau dalam bahasa buku Bangsa Terbelah, power hunter. Power seeking, kalau di politik biasanya power seeking, tapi mungkin ekonomi jadi lebih kena power hunter. Jadi nanti biasanya kalau Anda turunin sedikit, dia menjadi rent seekers. Pemburu rente, pencari rente. Nah, disitulah kita mesti pahami
bahwa bencana politik hanya terjadi jika gitu ya. Tadi asal muasalnya oligarki bisnis menguasai oligarki politik, lalu kemudian dipenuhi dengan prinsip-prinsip ketidakjujuran, prinsip keserakahan, ya, prinsip yang membangun persepsi secara salah tentang kebenaran dan kebaikan, lalu prinsip-prinsip yang sekedar melulu pada istilah saya, sekedar pada casing, pada kemasan, tapi mengabaikan kontennya, mengabaikan esensnya, intinya, lalu kemudian kehilangan konsistensinya dan kehilangan komprehensifnya. Maka Anda bisa lihat bagaimana Anda bicara infrastruktur, tapi infrastruktur tadi yang Anda sudah lakukan, Anda jual. Yang terjadi adalah bukan menguntungkan penjualan itu, tapi merugikan. Bagaimana misalnya pembangunan penjualan jalan tol di Kuala Namu? Bagaimana Anda menjual Angkasa Pura II aviasi, Anda jual ke India? Bagaimana Anda ngebangun pelabuhan di Jawa Barat tidak ada guna? Bagaimana Anda membangun dam, tidak ada kemudian saluran sekunder dan saluran tersiernya? Bagaimana kemudian ternyata Anda membangun by design atau sebetulnya default? Ada dua pemahamannya. Kalau Anda bertanya yang by design atau default, kalau cerita power plant itu by design. Kenapa? Karena sudah sejak awal Ihsanuddin Nursi menyatakan basis asumsi membangun power plant 35 ribu megawatt. Nanti dikasih tahu PLN. Iya, PLN. 35 ribu megawatt itu atau 35 gigawatt itu basisnya adalah pertumbuhan ekonomi 7%. Padahal sejak awal saya bilang Anda tidak mungkin mencapai pertumbuhan 7%. Sejak awal, sejak 2015 saya ngomong. Tidak mungkin Anda mencapai 7%. Bahkan dalam perdebatan saya dengan yang namanya direksi PLN di media center, asumsi yang Anda bangun adalah salah. Waktu itu direktur utama PLN-nya Sofyan Basir. Sofyan kemudian mengirim salah satu direksinya untuk berdebat dengan saya di media center DPR. Saya bilang asumsinya sudah salah. Itu artinya Anda tidak mungkin membangun pembangkit sampai 35.000 watt. Apa dampaknya? Dampaknya adalah pembangkit listrik yang dimiliki oleh PLN akan nganggur. Dan kenyataan betul. Itu salah satu bentuk. Akhirnya rakyat dibebani, bukan negara melayani. Itu dampaknya. Itu artinya dari sejak awal saya bicaranya ini desainnya salah gitu. Makanya yang terjadi seperti itu, rakyat jadi terbebani. Lalu ketika Anda bicara default karena perencanaan, kasusnya contoh sederhana adalah bagaimana Anda ngebangun LRT di Kelapa Gading. Itu default. Kelapa Gading ya? Iya, Anda bisa ngebayangin itu LRT di Kelapa Gading. Atau Anda ngebayangin satu pembangunan kereta api cepat yang cuma dari Halim sampai dengan Padalarang. Padahal Anda sebutnya kereta api cepat. Cepat dari Jakarta Bandung. Mestinya Jakarta Surabaya kayak gitu saya masih untung karena saya bisa pulang kampung kan? Iya. Artinya itu apalagi dengan tiang-tiang yang dirobohkan, itu default. Ya. Default. Dan kemudian dulu janjinya nggak pakai APBN. Ya, itu. Sekarang pakai APBN. Boleh pakai APBN. Saya menyebutnya begini, Husnul. Ini berarti problematiknya sejak yang namanya perencanaan sampai dengan pengawasan, ya. Ini problematiknya struktural loh. Kalau sampai Anda bertanya apakah infrastruktur itu sampai kayak gitu default atau kayak gimana? Ini problematiknya dari perencanaan berarti sampai dengan pengawasan sehingga hasilnya begitu gitu. Tapi mereka itu terkunci juga untuk gimana di 2024 geng ini ya. Jadi geng ini bisa bertahan dan bisa membiayai pemilu yang transaksional itu tadi. Dari mulai Meikarta, terus kerugian reklamasi Jakarta, kereta cepat, kemudian PCR, kemudian pemindahan ibu kota, butuh berapa ratus triliun sih? Nah, itulah Husnul. Dia masuk dalam kategori bahwa sesungguhnya kuasa itu menjadi tidak layak dilakukan ketika hanya berusaha mempertahankannya tanpa menunjuk pada benefitnya. Jadi apa? Iya, power, pakai bahasa kerennya power benefit. Ya, power benefitnya apa ini? Jadi Anda harus menunjukkan apa yang disebut dengan bahwa kuasa itu punya daya guna, bahwa kuasa itu punya, dalam bahasa kerennya, kuasa itu punya manfaat bagi masyarakat, bukan punya mudarat. Nah, di situ. Ini sebenarnya implementasi dari sila pertama
Pancasila kita itu apa? Biasanya kan semua tuh di Facebooknya, di Twitternya dia pakai gambar-gambar. Saya pakai teori Hazairin ya. Saya pakai teori Hazairin. Hazairin menyebut ketika bicara tentang ketuhanan Maha Esa, maka ujung dari ketuhanan Maha Esa itu adalah keadilan sosial melalui proses sila kedua, sila ketiga, sila keempat. Itu teorinya Hazairin. Profesor Hazairin di FUI. Jadi kalau pakai kajian Profesor Dr. Hazairin itu, sila pertama itu ditegakkan dalam rangka mencapai sila kelima, saya juga gitu berproses melalui sila kedua, sila ketiga, sila keempat. Gitu, Jadi sepanjang itu tidak dilakukan, seperti Anda bilang tadi, jangan teriak, saya Pancasila. Jangan teriak, saya Bhinneka Tunggal Ika. Tapi isinya jangan bangga dengan kalimat saya Bhinneka Tunggal Ika. Dan ditambah sekarang juga intoleran dan sebagainya, semuanya digunakan semua untuk meminggirkan kekuatan-kekuatan politik. Itu yang saya sebut sebagai mereka gagal belajar semantik. Sorry itu saya harus bilang. Mereka gagal belajar semantik. Termasuk juga sedikit-sedikit kita kalau orang Islam suka dikatakan sara, padahal yang menggunakan terminologi diksi sara kan pemerintah. Deradikalisasi siapa? Ya, itu nanti sampai global. Iya, tapi pertanyaannya ada nggak pemirsa kelompok-kelompok yang pemirsa yang nonton kita? Ayo, siapa yang dapat proyek-proyek deradikalisasi? Ayo. Tahu saya. Cuma saya terkadang kasihan. Tanpa belajar semantik dengan baik, Anda langsung mengunyahnya gitu loh. Sama seperti Anda mengunyah istilah reformasi. Saya kritik habis-habisan. Tapi tetap 99,sekian% mengunyah habis istilah reformasi. Kok nggak belajar secara semantik ya? Reformasi itu apa? Coba dekati secara semantik. Apalagi diikuti lagi dengan reformasi struktural. Terus tidak belajar lagi dengan istilah deregulasi. Kok nggak belajar ya secara semantik? Dari mana? Iya, bukan sekedar dari mana, tapi meanings and meaningsnya itu loh. Jadi itu yang kalau yang saya selalu bicara deregulasi dan sebagai debirokratisasi itu kan gerakan-gerakan dari bukan gerakan sih, pemikiran-pemikiran yang berkembang oleh Chicago Boys istilahnya. Yang itu sebetulnya memperkuat bagaimana mempertahankan liberalisme, neoliberalisme, dan sekarang apa? Ultra neoliberal. Udah neo pakai ultra dan hasilnya ultra modern slavery system. Slavery system. Anda budak tapi Anda tidak merasa sebagai budak. Wah, dahsyat kan?